differentiate between specific and non-specific infection. Ya, terima kasih Dr. Anggrek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas nih, Dok? Sampun, terdengar bagus, gambarnya juga bagus. Ya. Kita mulai. Selamat pagi teman sejawat, senior dan guru besar. Kesempatan pagi kali ini akan saya bawakan tentang bagaimana membedakan antara spesifik dan non-spesifik spine infection. Nah, untuk overview sedikit menjelaskan tentang bagaimana perbedaan antara pyogenic dan TB spine infection, kemudian sedikit tentang atypical TB spine infection dan beberapa kelainan yang gambarannya mirip dengan spine infection. Untuk spine infection, seperti kita ketahui bersama, infeksi spine itu bisa karena bakterial, bisa karena fungi, atau karena parasitic organism. Nah, perjalanannya paling sering secara hematogen, dari fokus infeksi di tempat lain ataupun di sekitarnya membentuk suatu mikroembolus, kemudian akan terperangkap di salah satu dari metaphyseal arteri, kemudian akan muncul infak dan infeksi. Nah, lokasi yang paling sering terkena adalah corpus vertebra dan discus intervertebralis. Infeksi ini bisa meluas ke epidural space, posterior element, dan paraspinal soft tissue. Sekarang kita berbicara tentang bagaimana membedakan antara pyogenik dan TB. Untuk yang pyogenik, secara klinis pyogenik itu biasanya tidak spesifik, ringan, dan insidental. Hanya ditandai oleh sedikit rasa nggak nyaman di daerah punggung atau suatu spasme otot atau hanya nyeri tekan pada saat palpasi. Untuk pyogenik paling secara penyebarannya, tetapi juga bisa karena langsung penyebaran langsung inokulasi dari luar atau infiltrasi dari jaringan sekitarnya. Nah, untuk organisme paling sering menimbulkan spine infection adalah Staphylococcus aureus. Untuk lokasi paling sering di daerah lumbal, kemudian daerah torakal, dan terakhir di daerah cervical. Nah, untuk pyogenik ini ada dua tipe infeksi, yaitu osteomyelitis spine-nya dan discitis. Jadi ada infeksi di korpus dan infeksi di diskusnya. Secara skematis, pertama kali biasanya mikroinfeksi akan terjadi di daerah end plate. Kemudian dia akan sedikit demi sedikit menyebar ke diskusnya melalui perforasi dari si end plate-nya tadi. Kemudian setelah diskus, dia akan berjalan lagi ke korpus di sekitarnya. Pada akhir infeksi, lama-lama diskusnya juga akan mengalami pemipihan dan penyempitan dari ruang diskus. Ini untuk pyogenik. Nah, ini ada kasus yang pertama, laki-laki 48 tahun hanya dengan nyeri daerah punggung. Kita lakukan MRI, ternyata betul di daerah lower lumbal ada perubahan intensitas signal di daerah end plate superior dan end plate inferior yang pada T2-weighted image-nya tampak ada suatu irregularitas, kemudian diskusnya kita lihat ada area hiperintens di diskus. Kalau normal, diskus itu akan lebih gelap, baik di T1 maupun T2, tetapi di lokasi yang ada kelainan end plate-nya, diskusnya mengalami hiperintensitas. Kemudian kita lakukan kontras, ternyata betul di sekitar end plate ada enhancement, dan enhancement-nya itu irregular.
berbatas, sangat tidak tegas, dan sangat-sangat irregular, menandakan suatu pyogenik infeksi. Untuk kasus yang kedua, jadi ini wanita, dia selain nyeri punggung, dia perutnya juga sakit. Kemudian juga ada paraparese inferior. Kita lakukan MRI, pada lower lumbal sangat prominent sekali ada suatu fluid collection di intradiskusnya di lower lumbal. Kemudian lesinya juga menyebabkan kerusakan, disrupsi, perubahan intensitas signal di korpus sisi superiornya. Nah, kita lakukan pemberian kontras, ternyata betul ada suatu enhancement. Enhancement-nya ini sangat irregular dengan dinding yang relatif tebal. Kemudian di potongan koronal, kita temukan ada perluasan pada di daerah psoas yang sisi sebelah kanan. Enhancement-nya sangat irregular. Kemudian kita lihat di sisi sebelah kirinya, di daerah ginjal, juga ada enhancement di daerah pelvis renal sampai di daerah periureterika. Setelah kita lakukan biopsi, ternyata ini suatu infeksi dari Staphylococcus aureus. Kemudian kasus selanjutnya, laki-laki dengan back pain. Nah, ini agak sedikit membingungkan sebenarnya karena pada potongan sagital kita lihat lesinya tuh prominent di daerah posterior. Di daerah soft tissue, di daerah posterior vertebra, ini ada suatu pembentukan abscess formation dengan dinding yang sangat irregular, disertai perubahan intensitas signal pada daerah pedicle, kemudian sedikit di daerah korpus posterior. Kemudian kita lihat juga di daerah intrakanalnya ada perluasan di daerah epidural space sisi sebelah kiri. Dilakukan biopsi, ternyata betul ketemunya ini adalah suatu infeksi dari Staphylococcus aureus. Selanjutnya yang sering kita temui sehari-hari di Indonesia karena kasus TB ini sangat banyak. Jadi secara klinis dia ada yang namanya trial spot. Ada back pain, ada kyphotic deformity, dan ada cold abscess. Paling sering secara hematogen dan hanya 10% dengan pulmonary TB. Jadi sangat banyak sekali pasien-pasien dengan pulmonya bagus tetapi ada lesi di spine-nya. Paling sering lokasi di daerah torakal, terutama di daerah thoracolumbar junction. Secara skema, infeksi TB itu ada beberapa predileksi lokasi. Yang paling sering atau yang tipikal site itu adalah di daerah paradiskal, di daerah sekitaran diskus. Kemudian juga ada di daerah sentral, di dalam korpus vertebranya. Kemudian yang nomor 3 ini adalah di daerah anterior. Jadi dia di daerah korpus anterior yang biasanya meluas ke daerah subligamental space. Nah, untuk yang nomor 1 ini diskusnya biasanya juga akan terkena, walaupun secara teoritis untuk membedakan pyogenik dan TB itu kita lihat diskusnya. Kemudian yang terakhir yang elemen posterior, jadi dia hanya mengenai daerah arcus, lamina, meluas ke plexus spinosus, kemudian juga di soft tissue post vertebranya. Nah, untuk yang paradiskal type ini, biasanya mendapatkan supply dari arterial. Tanda pertama adalah kita lihat penyempitan dari ruang diskus intervertebralis, kemudian juga ada kekaburan dari vertebral marginnya. Meluas lagi juga akan terjadi prevertebral soft tissue. Nah,
Untuk yang central type ini, diskusnya biasanya bagus. Hanya lama-lama karena dia lokasinya di korpus, dia akan mengalami concentric collapse dari si vertebranya, korpus vertebra. Nah, untuk yang anterior, seperti yang saya sampaikan tadi, dia akan berjalan di subligamental anterior. Jadi dia akan meluas ke superior atau inferiornya melalui subligamental space. Kemudian yang posterior ini di daerah belakang, nah ini karakteristiknya diskusnya juga akan terlihat bagus. Nah, untuk yang tipikal, kan ada yang tipikal, ada yang atipikal. Untuk tipikal TB spine infection, lokasi yang paling sering pertama kali terkena adalah di anterior subchondral dekat dengan end plate vertebrae. Kemudian dia akan berjalan subligamen anterior meluas ke paraspinal. Diskusnya biasanya pertama kali dia akan intak. Tetapi kalau misalnya antar dua korpus itu sudah terkena infeksi, maka si diskusnya ini akan mengalami malnutrisi dan akhirnya akan tergencet oleh lesi yang di korpus superior dan korpus inferiornya. Kemudian juga akan terjadi pembentukan paraspinal abscess yang luas yang bisa sampai ke hip, ke pelvis maupun ke lower limb. Ini contoh pasien laki-laki 45 tahun dengan back pain dan dia sudah mengalami kyphotic. Kita lakukan MRI, ternyata ada suatu kompresi, ada suatu perubahan intensitas signal dari korpus pada upper mid thoracal di mana diskusnya masih terlihat bagus, masih kelihatan intak. Kemudian kita lihat di sisi anteriornya tampak ada subligamen abscess formation, kemudian di daerah belakang, di daerah epidural space-nya juga ada abscess formation. Nah, kemudian kita lakukan pemberian kontras untuk melihat bagaimana tepi dari abscess formation tadi. Untuk TB, biasanya dindingnya sangat smooth, reguler, berbeda dengan pyogenic infeksi. Kita lanjut lagi. Wanita 54 tahun dengan back pain. Ini juga sudah terkonfirmasi dengan TB. Jadi pasien ada suatu destruksi, ada suatu perubahan intensitas signal pada end plate dan korpus vertebranya. Kemudian kita lihat di sebelah anterior juga ada sedikit suatu subligamental abscess formation. Nah, kita lihat di sini, diskusnya masih kelihatan bagus. Ke inferior, pasien ini juga ada perluasan di daerah subligamental space sampai ke lower lumbar. Kita lakukan pemberian kontras, kita lihat bagaimana tepinya. Tepinya ternyata smooth dan reguler, menandakan benar-benar suatu infeksi karena TB. Sedikit menyimpulkan bagaimana kita membedakan antara ini TB infection. Untuk yang TB, destruksi dari tulangnya dia lebih hebat. Kemudian diskusnya dia masih relatif normal ataupun destruksi ringan. Pada pos pemberian kontras di daerah paraspinal abscess-nya, dia terjadi suatu batas yang sangat tegas. Kemudian juga pada TB, kita ketemu intraosseous vertebral abscess, jadi di dalam vertebranya. Kemudian kontras pada daerah vertebranya juga akan sangat heterogen dan focal enhancement. Nah, yang perlu digarisbawahi, yang pertama adalah kalau untuk yang spondylitis TB kita lihat diskusnya bagaimana. Biasanya dia intak, kemudian ada vertebral intraosseous abscess dengan rim enhancement. Berbeda dengan pyogenic, diskusnya dia akan sangat-sangat destruksi.
Kemudian untuk pembentukan absesnya, dia seringnya di diskus dan di daerah peridiskalnya akan mengalami rim enhancement. Jadi kita lihat diskus, kemudian lihat vertebral end plate dan vertebral korpusnya. Ditambah lagi, pada saat kita melakukan kontras, apabila kita ketemu suatu well-defined dengan smooth, tipis, regular, itu kita berdiagnosis atau membuat diagnosis lebih ke suatu TB. Kemudian subligamental perluasannya, kalau yang TB itu biasanya dia lebih panjang. Kalau yang abses karena pyogenik dia lebih pendek, mungkin sekitar kurang dari 2 korpus. Nah, kemudian lokasi, karena untuk TB ini seringnya di daerah torakal, di daerah thoracolumbar joint, maka apabila kita menemukan lesi-lesi di daerah torakal, mungkin diferensial diagnosis pertama kali adalah TB. Nah, kita tadi berbicara dengan yang tipikal, yang sering kita jumpai sehari-hari, tapi beberapa kelainan yang atypical TB infection. Ada yang mengenai hanya satu vertebra, ada yang multiple. Untuk yang single vertebra, bentuknya bisa concentric collapse, ivory vertebrae, kemudian neural arch circumferential vertebra involvement. Jadi semua korpus vertebranya dia terkena. Nah, kalau yang multiple vertebral disease bisa yang in continuity, jadi dia nyambung, atau yang skip lesion ya. Hati-hati yang skip lesion ini kadang kita sering susah membedakan dengan metastasis. Yang pertama adalah single vertebral disease. Jadi di sini saya ambil dari kepustakaan karena kasusnya sangat jarang. Ada perubahan intensitas signal dari korpus vertebra. Di T2-nya dia heterogeneous signal. Ada area hipointensnya, ada area hyperintensnya. Post injeksi kontras dia slightly enhancement heterogen. Kemudian mereka lakukan biopsi dengan mengambil LCS, ternyata diagnosisnya adalah suatu TB. Kemudian untuk kasus yang in continuity TB infection, jadi dia mengenai beberapa segmen dari korpus vertebrae. Kita lihat di sini di daerah upper thoracal sampai mid thoracal ada suatu perubahan intensitas signal. Diskusnya intak, hanya ada perubahan intensitas signal menjadi hiperintens. Kemudian kita lihat potongan koronalnya, ternyata pasien ini parunya sangat kurang bagus, jadi ada konsolidasi, ada fibrosis di lapangan atas paru sisi sebelah kiri, kemudian juga ada multiloculated emphysema. Kita lakukan pemberian kontras, ternyata setelah pemberian kontras dia sangat-sangat walaupun dia heterogen, tetapi dindingnya itu relatif smooth, relatif bisa teridentifikasi dengan bagus, menandakan suatu paraspinal abses karena TB. Kemudian satu lagi kasus yang tentang TB, tetapi yang tipenya skip. Jadi dia beberapa nemplok-nemplok gitu. Jadi ini pasien dengan low back pain, kemudian tidak ada gangguan defisit neurologis yang lain. Ternyata setelah dilakukan MRI, ada suatu multiple fokus yang tampak bulat, kemudian di tepinya ada suatu concentric layer, dan pos pemberian kontrasnya tampak rim enhancement.
Ini pada potongan aksialnya dan terkonfirmasi pasien ini adalah pasien dengan TB, bukan suatu lesi-lesi yang lain. Nah, kemudian ini kasus yang skip lesion tetapi sudah ada pembentukan paravertebral abses, kemudian ada kompresi destruksi yang menyebabkan suatu angulasi kifotik dari kurvatura vertebra thoracalis, tetapi ada dua lokasi lesi. Yang pertama di daerah upper thoracal, kemudian ada di daerah mid lower thoracal. Kita lihat di sini, diskusnya relatif intak. Terus ada perubahan intensitas signal menjadi lebih hiperintens pada diskus. Karena salah satu clue, salah satu kunci untuk mendiagnosis suatu spondylodisitis, kita lihat intensitas diskus di T2-nya. Apabila suatu infeksi, diskusnya akan terlihat hiperintens. Sekarang beberapa kelainan yang menyerupai gambaran spine infection yang kadang kita sering bingung di lapangan, ini beneran suatu infeksi atau ini suatu kelainan yang lain. Yang paling sering adalah modik tipe 1 degeneration. Kemudian selanjutnya adalah acute cartilaginous node, kemudian spondyloarthropathy karena ankylosing spondylitis, SAPO syndrome, dan neuropathic spine. Untuk yang modik tipe 1, karena hampir sebagian besar pasien yang dilakukan lumbal atau thoracal MRI dengan degenerative spine disease. Nah, bagaimana kita membedakan ini suatu modik tipe 1 atau ini suatu spondylodisitis? Seperti kita ketahui, modik tipe 1 degeneration itu adalah di T1-nya dia hypointens, di T2-nya dia hyperintens. Nah, kita lihat kalau yang modik, end plate-nya masih tidak ada disrupsi, dia masih intak. Kemudian kita lihat diskusnya. Karena dia degenerasi, maka dia akan mengalami desiccation, akan mengalami kekurangan cairan. Jadi dia akan lebih hypointens. Nah, berbeda dengan spondylodisitis karena infeksi, kita lihat diskusnya akan terlihat hiperintens di T2. Jadi kuncinya kalau yang degenerasi diskusnya dia hipointens di T2, kalau yang infeksi dia hiperintens di T2. Kemudian kita lihat end plate-nya. Kalau ada disrupsi, ada discontinuity dari end plate, lebih mengarah ke suatu infeksi. Kemudian kita juga cari apakah ada vakum fenomen. Karena kalau sudah ada vakum fenomen, biasanya memang suatu degeneratif, bukan suatu infeksi. Nah, ada suatu paravertebral atau epidural abscess formation. Selanjutnya adalah akut cartilaginous node. Jadi ini yang masih akut. Kalau yang sudah kronik dia tidak menimbulkan gambaran yang mimicking suatu infeksi. Tetapi ini yang masih akut. Jadi ada suatu intervertebral disc herniation di daerah si korpusnya pada saat awal, pada saat akut biasanya ada perubahan intensitas signal dari peripheral pada T2 weighted image. Nah, ini sangat membingungkan, sangat mimicking sekali suatu infeksi. Tetapi kita lihat di sini, untuk membedakan dengan infeksi, diskusnya, kita lihat lagi-lagi diskusnya ini masih normal, tidak ada perubahan intensitas signal. Kalau yang tadi karena spondylodisitis, diskusnya akan hiperintens. Nah, yang selanjutnya adalah spondyloarthropathy karena ankylosing spondylitis. Ini gambarnya hampir mirip sekali dengan infeksi, tetapi kita lihat bagaimana sekitarannya. Karena untuk ankylosing spondylitis, seperti kita ketahui bersama, ada suatu bumbu spine, ada suatu syndesmovid, ada hal-hal seperti squaring vertebrae. Nah, kita lihat di daerah superior dan inferiornya. Ini ada squaring vertebrae, kemudian ini lihat lesinya yang sangat menyerupai
tetapi kita lihat kuncinya untuk spondyloarthropathy karena ankylosing spondylitis, dia ada yang namanya Anderson lesion. Jadi dia bisa meluas sampai ke posterior kolumna. Jadi dia sampai ke posterior. Kemudian tidak terbentuk paraspinal abscess maupun paraspinal edema. Jadi dia hanya di daerah corpus vertebrae dan meluas ke daerah posterior. Nah, untuk SAPO syndrome ini sinovitis, acne, pultulosis, hiperostosis, dan osteoitis. Jadi ini kelainan sistemik. Nah, bagaimana membedakan dengan infeksi? Untuk yang SAPO dokter lihat di daerah anterior, dia predileksi lokasinya di daerah anterior. Kemudian dia juga bisa multilevel, mirip dengan karena infeksi, tetapi dia lebih banyak lagi. Karena dia sifatnya sistemik, jadi banyak sekali corpus vertebrae yang terlibat. Karena dia bukan suatu infeksi yang spinal infection tipikal biasa, dia tidak menimbulkan paravertebral atau epidural abscess. Tapi secara garis besar hampir mirip dengan spine infection. Nah, yang terakhir ini adalah neuropathic spine. Ini biasanya untuk kasus-kasus yang sering repetitif trauma, tetapi dia punya komorbid seperti kayak DM ataupun kelainan sistemik lainnya. Paling sering di daerah thoracolumbar junction, kemudian di daerah lumbal juga sering. Nah, gambarannya sangat mirip, tetapi kita bisa lihat di sini keterlibatan dari facet joint, kemudian kita lihat diskusnya. Diskusnya dia hipo intens, mirip dengan modik, tetapi kadang ada suatu kelainan sistemik yang menyertai dan lokasinya itu di daerah thoracolumbar junction. Nah, sebagai kesimpulan, untuk membedakan antara ini spesifik atau non-spesifik infection pada spine, MRI unggul dibandingkan dengan modalitas radiologi yang lain. Kemudian kuncinya untuk membedakan ini TB atau ini biogenik, lihat destruksi dari vertebranya. Kalau dia lebih parah, biasanya karena TB. Kemudian kita lihat diskusnya. Kalau diskusnya intak, biasanya karena TB. Kemudian kita lihat paraspinal abscess-nya, dindingnya smooth, reguler, itu punyanya TB. Kemudian kita lihat abses di intravertebral, itu karena TB, tetapi kalau yang biogenik, absesnya di diskus dan ada peridiskal rim enhancement. Ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Terima kasih untuk waktu. Saya kembalikan ke Dr. Andre. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sukma dengan penampilan yang luar biasa. Kalau dilihat di boxnya QA, belum ada pertanyaan. Tapi boleh saya bertanya, Dok. Dokter, kalau sehari-hari mengerjakan untuk spine itu sequence rutin yang apa ya, Dok? Kalau sequence rutin saya T1, T2, T2 fat set, DWI, sama T1 kontras fat set, Dok. Oke, baik. Karena saya tadi tidak melihat ada DWI yang Iya, ditampilkan. betul. Sebetulnya itu sangat membantu sekali ya. Dan mungkin kadang-kadang kita juga bisa menambahkan gradien ya, kalau untuk melihat. Kadang-kadang diskus sulit dilihat, bisa diperlihatkan dengan baik dengan gradien. Iya, betul, Dokter. Ya. Ya. Terima kasih, Dr. Sukma. Karena tidak ada pertanyaan, kita